Rangkuman Informatika, Kelas 7, Bab 1, Informatika dan Keterampilan Generik. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian memahami pentingnya informatika dan memahami keterampilan generik, generic skill, untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan, dan mengomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Apa itu komputasi? Menurut KBBI, komputasi adalah 1. Penghitungan dengan menggunakan komputer. 2. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatics, computing, atau computer science. Zaman makin cepat berubah, banyak hal menjadi tidak pasti, persoalan yang dihadapi manusia makin rumit, beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang, orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Penjual juga bisa berjualan dari rumah tanpa perlu memiliki bangunan kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Apakah pekerjaan kalian besok membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Sangat mungkin seperti itu, bukan? Itulah mengapa kita perlu mempelajari informatika. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, BK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, ED, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, dan praktika lintas bidang, PLB. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik pula. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis, dan 6. Kreatif. Apa perbedaan informatika dan TIK? Menurut UNESCO, 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon, telepon saluran tetap dan telepon genggam, sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta peralatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Sedangkan informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktika lintas bidang. Jadi jelas berbeda ya? Informatika lebih luas artinya. Sedangkan TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Apakah belajar informatika harus memakai komputer? Tidak, belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika adalah agar kalian memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara,
misalnya melalui permainan, simulasi, dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang dirancang guru kalian. Pengantar keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika, dikenal adanya 7 aspek praktikal lintas bidang, yaitu 1. Membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. 6. Mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. 7. Mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, pada bagian ini, kalian dituntut untuk berkolaborasi dan bekerja dalam kelompok. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. 2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tugas tidak akan selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok jika anggotanya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. 3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Kalian dapat berganti peran pada tugas berikutnya. 4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. 5. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Sebelum melakukan kerja kelompok, tentukan perencanaan kerja yang matang untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Perencanaan kerja harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, seperti jumlah anggota tim, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat, perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, khalayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar, atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Nah, ini adalah contoh grafik dan infografis. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. 2. Kepada siapa infografis ditujukan. Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. 1. Pemilihan kata-kata kunci. 2. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. 3. Pemilihan ilustrasi, grafik, gambar, yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. 5. Tata letak yang baik. Presentasi. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, mengandung bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Ringkasan, latar belakang, paparan utama, penutup, kesimpulan. 2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci, serta ringkasan teks. Seringkali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Dari segi tampilan, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Seimbang antara teks dan gambar ilustrasi. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan.
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam presentasi diantaranya adalah: siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik, sesuai waktu yang disediakan. Siapkan alat bantu, seperti alat petunjuk, pointers. Perhatikan siapa audiens, penyimak, dan konteks dari presentasi, karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik dan ucapkan dengan jelas. Pakai bahasa tubuh yang baik, tidak terlalu banyak gerakan yang mengganggu. Saat menjelaskan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut, misalnya mulai dari deskripsi persoalan, usulan solusi, solusinya, dan kesimpulan, apakah solusi mengatasi persoalan. Saat tanya jawab, jawab dengan ringkas dan tegas, sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dipahami ya.